Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, terlihat ceria ya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi hari yang sedikit mendung ya, tadi sempat hujan juga. Ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini yang online? Baik, Bu. Baik ya, oke. Tadi ada beberapa teman yang izin ke Ibu katanya lagi kurang enak badan. Kita doakan ya, semoga teman-teman yang sedang sakit, semoga segera sehat dan bisa segera bergabung di pertemuan berikutnya. Tuh. Oke, untuk materi hari ini, Ibu sudah share di di Google Classroom. Tapi sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu mau bahas ini dulu karena minggu lalu belum sempat terbahas contoh soal untuk turunan kedua fungsi trigonometri. Kalau kalian punya buku LKS-nya yang ini ya, nah yang dari sekolah kan pakainya ini ya, cuman saya tidak mewajibkan untuk membeli. Ini opsional aja, kalau mau beli silahkan, kalau enggak apa-apa ya, gitu. Kalau mau beli kan bisa buat latihan ya, karena di sini banyak soalnya seperti itu. Nah, kita lihat di halaman 54 bagi yang punya. Di situ ada ini turunan kedua fungsi. Jadi turunan kedua fungsi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 11 semester 2 ya. Nah, matematika wajib. Tapi di situ turunannya turunan aljabar. Kalau di sini kita akan belajar turunan kedua, tapi fungsinya fungsi trigonometri. Nah, sebagai contoh, Ibu ambil dari buku LKS-nya aja ya. Soal nomor 1 di sini. Nomor 1 ada fx sama dengan cos 4x. Nah, kalian diminta untuk menentukan turunan kedua fungsi trigonometri ini. Bagaimana caranya? Cari dulu turunan pertamanya. Ya. Cari dulu turunan pertama. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan cos 4x. Berarti kan ini ya. F aksen x sama dengan, bisa langsung cos 4x, bisa ada di buku ya. Oke, gini, kan ini ada koefisiennya ya, kalau kita lihat ada ada nilai 4-nya nih, 4-nya kita taruh dulu di depan, kemudian turunan dari cos x, turunan dari cos x apa sih? Min sin x. Oke, betul, min sin x, berarti kita punya f aksen x-nya adalah min 4. Sorry. Ini karena turunan dari cos 4x ya. Sorry, min sin 4x jadinya ya. Nah, berarti di sini punya min 4 sin 4x. Gini ya. Oke, ini turunan pertamanya. Terus turunan keduanya gimana? Turunin lagi si min 4 sin 4x ini. Nah, masih ingat cara menurunkannya? Ini konstan ya. Kemarin ya. Ingat nggak? Min 4-nya kan konstan. Jadi kita tulis dulu di depan min 4 dikali dengan turunan dari sin 4x. Turunan dari sin 4x jadinya apa? 4, karena di sini 4 ya. 4-nya maju dulu. Terus habis itu turunan dari sin Cos. Cos 4. Jadi, ini bisa kita kalikan nih. Min 4 dikaliin sama 4. Jadi, min 16 ya. Sama ya. Min 16 cos 4x.
Nah, gitu. Jadi turunan keduanya adalah min 16 cos X. Nah, di situ ada tangan X ya. Tangan X. Bentar, nomor 2 ada fungsi fx sama dengan tangan X. Nah, turunan pertama. Oh, ini tadi turunan pertama, yang ini turunan kedua ya. Ketinggalan tulisannya. Turunan kedua. Oke. Sekarang ada fx sama dengan tangan X. Sama ya, kita cari dulu turunan pertamanya. Pertama dari tangan X, kan kemarin kita sudah belajar ya, turunan pertama dari tangan X itu adalah sekant kuadrat X. Ya. Kalau mau dicari bisa, tangan X ini kan sama aja per cos ya. Sin X per cos X. Kemudian ini dicari turunannya menggunakan turunan U per V ya. Kemarin kita sudah pelajari ya. Coba dilihat lagi catatannya minggu lalu. 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Oke. Setelah punya turunan pertama, sekarang kita cari turunan kedua. Untuk turunan kedua, kita turunkan lagi sekant kuadrat X. Ya. Turunan dari sekant kuadrat X itu apa? Nah, di situ ada. Bagaimana kok bisa dapat seperti itu? Kalau bingung, kita bisa pakai pemisalan ya. Biasanya tuh, kita bisa menggunakan pemisalan. Jadi yang kita misalkan adalah sekant X-nya, ya kan? Misalnya ada X. U aksennya atau DU per DX-nya kita dicari turunan dari sekant X. Ya bisa. Sekant X tan X. Sekant X tan X. Itu dari mana? Tahu caranya mendapatkan sekant X tangan X? Oke, kita bahas ya. Jadi sekant X ini sama aja apa sih? Ada yang tahu sekant X kita buat jadi sin atau cos? Kebalikannya dari apa sih dia sekant tuh? Kebalikannya dari? Ada yang tahu? Masih ingat? Kebalikan dari cos ya. Kalau kosekant kebalikan dari sin. Nah, masih ingat ya? Oke, kebalikan sekant adalah kebalikan dari cos X. Jadi seper cos X. Nah, ini seper cos X kita bisa turunkan menggunakan U per V ya. Ingat ya caranya ya. Jadi U aksennya kita punya, ini kan kita bisa anggap sebagai U per V ya. Sebentar. Atau A per B ya. Ini A-nya, ini B-nya, biar nggak, simbolnya biar nggak sama ya. Jadi untuk mencari U aksen kita bisa gunakan A aksen B dikurangi AB aksen B kuadrat, kan ya? Terus habis itu berarti di sini kita punya U aksen, bawahnya ya, U aksen sama dengan A aksen B, A aksen. A ini kalau diturunkan berapa? 1 kalau diturunkan berapa sih? 0 ya? 0. Dikali B, B-nya cos X. Dikurangi AB aksen. A-nya 1, B aksen. Turunan dari cos X. Turunan dari cos X apa? Min sin X. Min sin X. Ya, oke. Ini ya. Dibagi dengan cos X dikuadratkan. Ya. Berarti di sini kita punya, ini kan 0 ya, yang ini nih. 0 dikali cos X kan 0, ya kan? Kemudian ini diperhatikan, min ketemu min jadi plus, ya kan? Min 1 dikali min sin X, berarti kita punya sin X aja. Positif ya. Dibagi dengan cos X kuadrat. Cos X kalau dikuadratkan kan sama aja cos kuadrat
X. Atau ini bisa juga kita rubah jadi sin X per cos X dikali X, kan? Benar? Nah, kemudian sin per cos apa sih? Yang ini? Sin X per cos X ini apa? Tan. Harus kita rubah. Oke, tan, betul. Jadi kita punya di sini, ini dirubah jadi tan X per cos X. Itu U aksennya. Ya, U aksennya. Tapi U-nya kan tadi kan kita, ini belum dimisalin ya. Di sini. Ibu tulis misal dulu aja ya. Misal U sama dengan secant X. Kemudian di sini kan pangkat 2 ya, secant kuadrat X. Berarti gimana kalau pangkat 2? Ada yang bisa meneruskan? Kita udah punya nih turunan dari secant X. Turunan dari itu berarti, oh ya benar. Ibu lihat dulu di buku. Itu tidak ada penjabarannya, cuman tahu kalau turunan dari secant kuadrat X. Oh, dapat itu. Kita cari tahu. Punya udah dapat, kemudian ini ya. Di bawahnya aja deh. Sudah dapat ini, berarti kan tadi kan F aksen X secant kuadrat X, berarti kita punya sekarang F aksen U sama dengan, kan tadi sekannya kita udah misalin U ya, berarti jadi U pangkat 2. Kemudian kita turunkan nih si U, F aksen U-nya, jadi F double aksen U, jadinya apa? Kuadrat kalau diturunkan jadinya apa? Masih ingat? Kuadrat kalau kita turunkan jadi apa? 2 U ya. Ayo. Nah, 2U. Oke. Berarti sekarang kita punya F double aksen X-nya sama dengan mana? DU per DX ya. Dikali dengan apa? DF. Ini soalnya ada ininya ya. Sama-sama F ya namanya ya. Oke. DF aksen per DF aksen U ya. Ibu kasih di sini deh. DF U per DU. DU per DX-nya tadi apa? Ini tadi ya, tan X per cos X. Kali dengan DF aksen U, D per DU-nya. Ini kan ya. Tahu ya DF aksen per DU ini apa? Terus sama ini soalnya tadi Ibu nggak kasih simbol. Nah, ini tak tulisin di sini deh. Ini U aksen ini kan berarti DU per DX-nya ya kan? Nah, terus DF aksen per DU itu artinya si turunan keduanya ini loh. Nah, jadi turunan F pertamanya terhadap U gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang DF aksen U per DU-nya kan 2U ya. Kita tulis di sini 2U. Terus tadi U apa? U tadi secant X, ya kan? Kita ganti U-nya dengan secant X. Jadi tangan X per cos X dikali dengan 2 secant kamu nggak nih? X per 2 tangan X secant kuadrat X ya.
Oh iya iya iya, bisa. Jadi kan gini, ini udah dapat nih sampai sini. Ibu tulisin lagi. Ini kan sama aja. Tadi harusnya tangannya nggak usah diganti ya yang ini ya. Coba ini kita hapus dulu. Hapus dulu. Kita buat sama seperti ini dulu ya. Jadi nggak usah dirubah jadi tangan dulu ya. Jadi hasil turunannya itu yang ini dulu, yang sin x per cos kuadrat x atau cos x dikali cos x. Sampai situ dulu turunannya yang itu. Berarti ini tulisnya yang itu dulu ya. Bentar, Ibu ganti. Nah, ini kan berarti du per dx-nya yaitu sin x per cos x dikali cos x dikali dengan df aksen u per du-nya itu adalah 2u. Nah, baru kita ganti sekarang 2u-nya. Jadi kita punya ini tetap sin x per cos x dikali cos x dikali dengan 2u. Berarti 2 secant x tadi ya, u-nya ya. Secant x. Nah, habis itu ini kita ganti. Secant x itu apa tadi? Kebalikan dari apa sih secant x? Yo, baru semenit yang lalu loh, belum ada semenit, Ting. Cos. X. Kebalikan dari cos ya. 1 per. Nah, kita buat ini. Dari sini bisa ngerubahnya jadi bentuk yang kayak di buku LKS tuh. Udah bisa? Belum. Nah, di sini baru kita rubah nih. Kalau tadi kan Ibu udah ngerubah di atas ya. Ini jadi apa nih? Tan X. Tan X, betul. Jadi ini punya tan X. Habis itu kan yang ini sisanya apa nih? Jadi 2 kali 1 kan 2. Terus yang bawah ada cos X dikali dengan cos X. Jadi cos kuadrat X. Kan? Nah, 2-nya boleh dikasih depan. Jadi 2 tan X dikali dengan 1 per cos kuadrat X. Suara ada panjang ya ini ya. Tuh. Nah, terus habis itu 1 per cos itu kan tadi kebalikan dari apa? Sama dengan 1 per cos itu kan sama dengan apa? Ini loh. Ibu kasih catatan. 1 per cos X ini kan sama aja kan X. Berarti kalau 1 per cos kuadrat X itu sama aja secant kuadrat X. Ya. Ya, ini catatannya. Nah, berarti sekarang di sini kita punya 2 tan X secant kuadrat. Sama nggak dengan yang di buku LKS? Sama ya. Oke. Jadi ini prosesnya. Kenapa kok bisa dapat turunan keduanya jadi 2 tan X kuadrat. Tapi kalau kalian sudah, maksudnya kan kita sudah tahu ya bahwa turunan dari secant X, turunan dari secant kuadrat X itu adalah hasilnya ini. Nah, itu kalau sudah tahu stepnya, jadi bisa langsung menuliskan hasilnya seperti yang ada di buku LKS-nya. Kalau di mana di buku-buku matematika itu kan biasanya sudah ada tuh ya catatannya, oh turunan dari secant kuadrat jadinya apa, turunan dari cos jadinya apa gitu kan ya. Nah ini cara kenapa kok bisa dapat itu step by stepnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin Bu, ada bingung di bagian mana gitu. Hasil coretannya ini akan Ibu share di Google Classroom ya. Belum ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, nanti bisa dilihat ya di bukunya, ada di LKS. Contoh yang ketiga itu ada sin kuadrat X, turunan kedua dari sin kuadrat X. Itu ya. Jadi di sini Ibu bahas 2 contoh. Nah, setelah kita bahas ini, Ibu mau langsung masuk ke penggunaan turunan trigonometri. Nah, ini dia. Kita lihat di sini.
penggunaan turunan fungsi trigonometri. Di masa ini, benda-benda elektronik hemat energi banyak disukai masyarakat. Tujuannya tentu agar biaya pemakaian listrik tidak terlalu tinggi. Kebutuhan tenaga listrik untuk alat elektronik memang berbeda-beda. Perlakuan terhadap alat elektronik pun berbeda-beda. Ada alat elektronik yang dapat langsung dihubungkan dengan sumber listrik, ada pula yang harus menggunakan adaptor. Tahu adaptor? Kalian punya laptop? Punya laptop semua? Ada ya? Ada yang punya laptop? Nah, kalau misalnya kalian punya charger ya, seperti ini. Nah, ini namanya adaptor. Ini apa namanya? Menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri nih kalau mau buat ini nih. Siapa tahu besok apa namanya? Pas udah selesai studi ya, kalian kerja di apa namanya di tempat yang memproduksi alat-alat elektronik seperti ini, nanti bisa tahu bagaimana cara pembuatannya ya. Ini sekilas saja. Kemudian jika arus listrik yang masuk ke alat elektronik terlalu besar, alat tersebut bisa terbakar. Nah, makanya ketika kalian mau charger laptop, itu kan pakai alat ini tadi ya. Nah, ini gunanya buat mengontrol arus listrik yang masuk ke laptop. Jadi kalau misalnya langsung kabel doang, kan karena tegangannya arus listriknya tinggi dari sumber listriknya, itu laptopnya bisa kebakaran. Jadinya dia menggunakan adaptor, gitu ya. Kemudian, besar tegangan dan kuat arus listrik berhubungan dengan fungsi trigonometri. Kuat arus maksimum dan minimum dapat diselidiki menggunakan turunan fungsi trigonometri. Umumnya, kuat arus bernilai maksimum dan minimum berada pada titik stasioner. Nah, ini namanya titik stasioner. Apa itu nanti kita bahas ya. Sebagai catatan, kalian telah mempelajari titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, dan kemonotonan fungsi aljabar. Kelas 11 dulu pernah belajar ya, titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, dan kemonotonan, tapi fungsinya fungsi biasa ya, fungsi aljabar ya. Nah, sekarang kalian perlu menggunakan pengetahuan yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11 itu untuk fungsi trigonometri. Oke, kita sekarang lihat di sini. Ada penggunaan turunan fungsi trigonometri. Di sini ada yang pertama pengertian titik stasioner. Jadi titik stasioner itu apa namanya? Apa ini? Oke. Nah, jadi apa stasioner itu ada nilai stasioner, ada titik stasioner ya. Oke. Kalau titik stasioner misalkan X sama dengan A adalah titik dengan nilai F aksen A sama dengan 0. Jadi pada stasionernya suatu kurva itu, suatu fungsi, dia turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, Ibu sedikit flashback ya, kita flashback ke materi aljabar ya. Di sana sudah dijelaskan dulu. Jadi ada kurvanya seperti ini. Bentuknya sebentar. Nah, ini di sini tuh FA. Terus ini FB. Kemudian ini A, ini B. Oke. Nah, ini namanya stasioner nih yang bagian ini. Nah, ini namanya stasioner. Ya, yang ini juga sama nih, posisi yang ini. Ini juga stasioner. Nah, sekarang kalau di sini kan kurvanya naik ya. Di sini kurvanya naik. Yang di sini kurvanya turun. Nah, kan turun ke bawah ya. Terus ini kurvanya naik lagi. Nah, apa namanya? Sebentar. Nah, yang ini, yang merah-merah ini tadi, warnanya jadi ungu. Yang merah-merah ini tadi namanya stasioner. Nah, kalau di posisi stasioner ini, apa namanya? Dia itu turunan pertama fungsinya itu nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi ini Ibu kasih tulis lagi di sini. F aksen X-nya itu sama dengan 0. Ya. Atau di sini kan karena di sini FA ya. Ini tadi FA berarti
nilai F aksen A-nya sama dengan 0. Yang di sini juga sama. Nilai F aksen B-nya sama dengan 0. Nah, nanti nilai stasioner itu macam-macam. Ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ya, gitu. Terus ada titik belok, ya, ada titik belok, dan sebagainya. Nanti kita bahas di bawah. Oh iya, seperti biasa karena Zoom-nya belum premium, jadi nanti kalau mati tolong masuk lagi ya, karena kita waktunya sampai jam 9. Ya. Oke. Kemudian titik stasionernya itu yang mana, Bu? Titik stasionernya itu berarti kan kalau tadi turunan pertamanya dari FA itu sama dengan 0, maka titik stasionernya itu adalah A, FA. Ya. Ini titik stasioner. Titik stasioner apa kalau seperti ini? Maksimum, ya. Titik maksimum karena dia posisinya ada di atas, ya. Nah, ada di puncak gunung, ibaratnya kalau gambar gunung tuh ada di puncaknya, itu namanya titik stasioner maksimum, ya, titik maksimum. Kalau yang ini B, FB. Nah, ini juga titik stasionernya. Titik stasioner apa kalau ini? Nih, kalau misalnya kalian naik gunung terus turun ke bawah itu kan kayak lembah, ya. Nah, dia titik stasionernya yang minimum, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bawah. Ini sedikit flashback ya, mengingatkan materi kelas 11. Nah, sekarang kita lihat di sini. Contohnya, tentukan titik stasioner dari Fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Kalau seperti ini, 0 sama 360-nya ikut nggak? Kalau tandanya seperti ini, tanda pertidaksamanya seperti ini. Ikut, Bu. Ikut, karena ada sama dengannya, ya. Nih, ini ada tanda sama dengannya. Berarti 0 sama 360-nya ikut. Oke, sekarang untuk mencari titik stasioner ini, cari dulu turunan pertama fungsinya. Ya, di sini kita sudah cari nih. F aksen X-nya sama dengan 2 cos 2X. Kemudian, karena kita mau cari titik stasioner, maka kita buat F aksen X sama dengan 0. Ya. Jadi turunan pertamanya tadi kita buat sama dengan 0. Nah, ini selalu, ya, ini syaratnya untuk titik stasioner. Karena tadi ya kita pelajarin tadi pada kurvanya tadi di stasionernya itu turunan pertama fungsinya nilainya 0. Ya. Nah, sekarang terus kita buat ini. 2 cos 2X sama dengan 0. Terus kok bisa cos 2X sama dengan 0? Ini kan kalau kita bagi kedua ruas dengan 2, ya, biar ini hilang nih, ya. 2 dibagi 2, 1. Ini sebenarnya ada 1 di sini, ya. 0 dibagi 2, 0, ya kan? Nah, cuman si 1 ini tidak ditulis, ya kan? Karena kan biasanya gitu juga, ya. Kalau 1 kan nggak perlu ditulis, gitu. Nah, terus habis itu, cos 2X sama dengan 0. Nah, sekarang cos berapa yang nilainya 0? Antara 0 sampai 360. Sebenarnya kan gitu, ya. Cos berapa sih yang nilainya 0? Ini apa? Ibu kasih cara logika apa? Kalau ini kan pakai ini, ya, pakai apa? Persamaan trigonometri kelas 11 materi 11 peminatan, ya, matematika peminatan. Semester 1. Gitu, ada. Nah, sekarang Ibu kasih pakai cara logika. Jadi kan di sini tulisannya cos 2X sama dengan sama dengan 0. Nah, logikanya cos berapa sih yang nilainya 0? Cos berapa aja yang nilainya 0 coba? Dari ada nggak yang 90, Bu. 90. Ada lagi yang lain? Selain 90 derajat? Berarti kan ini nilainya bisa 90 derajat. Terus bisa 270 derajat. Cos 270 nilainya juga 0, ya. Karena setara dengan 90. Ya. Oke. Terus bisa lagi? Ada lagi berapa? Oh, ini banyak, ya. Ada 45, ada 135, benar?
Oh iya, 225. Oke. Bisa lagi berapa? Kelipatannya 90 aja. Kelipatannya 90 habis 270. Kalau 360, Bu. kalau 360 nggak bisa ya, karena kan cos 360 sama dengan cos 0 ya. Iya nggak? Cos 0 berapa nilainya? 1. Nah, kalau cos 360 berarti 1 juga ya, karena di kuadran 4 dia positif. Nah, ini bisa ini ya, berapa? 450. Bisa 630. Kok bisa gede-gede, Bu? Karena kan yang ini kan yang syaratnya tadi X ya, bukan 2X. Iya nggak? Syaratnya X. Apalagi misalnya 630, bisa lagi, ya dan seterusnya ya. Ini Ibu sampai sini. Nah, karena yang dicari nilai X-nya, ini kan tadi masih 2X ya. Ini Ibu kasih cara logika dulu. 2X. Berarti kalau 2X-nya 90, nilai X-nya berapa? Kalau nilai 2X-nya 45, Bu. Oke, 45 dapat. Terus kalau yang ini cosnya 2X-nya 270 berarti X-nya berapa? 135, Bu. 135 betul. Yang ini X-nya 225. 225. Oke, yang ini 315. ya 315. Nah, jadi kita ketemu nih nilainya. Ada 45, 135, 225, 315. Kalau dilihat di jawabannya sama ya. Nah, mau lanjut lagi berapa misalnya 630 terus bisa berapa lagi ya? 720 810. Kalau 810 kan kalau dibagi 2 udah lebih dari 360 ya. Misalnya Ibu mau buat di sini 810. Ini kan X-nya 405 ya. Ini udah lebih dari 360 derajat ya. Nggak boleh, berarti dia tidak memenuhi yang ini. Nah, makanya diambil yang ini aja gitu. Nah, kalau mau pakai cara persamaan trigonometri, nah ini dia. Ini ada ininya ya, ada ketentuannya ya untuk persamaan trigonometri. Nih, ini sama ini. Untuk nilai cos. Nilai cos itu ada dua, ada 90 plus K kali 360. 90-nya alfa ya. Jadi gini, untuk fungsi cos, itu yang pertama dia alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, nilai K-nya ini bebas. Yang penting sesuai ya. Gitu. Nah, mungkin nanti bisa dilihat ya di di materi kelas 11 lagi, karena kita kan waktunya singkat ya. Jadi nanti untuk flashback materi ini mungkin kita langsung coba nanti latihan soalnya. Nanti Ibu buatkan nanti kita coba bahas soal-soal yang ada ininya. Pasti nanti ketemu yang seperti ini ya. Kita lanjut dulu ke selang kemonotonan fungsi. Oh, sebelum ke sini kita lihat dulu ini nih. Kenapa bisa jadi pi per 4, tahu ya? Pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, 7 pi per 4, tahu? Kenapa bisa berubah seperti itu? Bisa ya? Ini kan dirubah menjadi satuan apa ini? Satuan apa namanya? Pi radian ya. Kalau ini kan bentuknya derajat ya. Yang ini tadi satuannya derajat. Nah, kalau ini satuannya pi radian ya sebenarnya. Pi. Caranya gimana? Caranya tinggal contoh satu ya. Ibu ingetin. X sama dengan 45 derajat. Berarti kita rubah jadi 45 dibagi 180 derajat. Pi. 45 per 180 kalau kita sederhanakan jadi berapa? 1 per 4 pi, atau kalau mau dibuat jadi pi per 4. Nah, itu kenapa bisa jadi pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, dan seterusnya. Itu nanti yang lain sama caranya, 135 per 180 pi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita lihat, misalkan fx berupa fungsi kontinu pada interval a, B. Nih, kalau penulisan interval seperti ini kan kurungnya kotak. Ibu sambil nginget-nginget
materi dulu ya. Kalau seperti ini berarti interval tertutup atau terbuka ya, Nak? Kalau kurungnya kotak seperti ini, ayo ada yang ingat? Tertutup ya, kalau seperti ini ya. Tapi kalau di soal nulisnya seperti ini, nah kurungnya bulat. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau yang seperti ini, yang kurungnya kotak seperti ini, dia intervalnya tertutup. Ya. Kalau yang kurungnya bulat seperti ini intervalnya terbuka. Ya, jadi ada 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalkan pula X1 dan X2 terletak di dalam interval A, B dan memenuhi A kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B. Fungsi F dikatakan naik jika X1 kurang dari Fx2. Sebaliknya, fungsi F dikatakan turun jika Fx1 lebih dari Fx2. Nah, ini kalau kita lihat kurvanya, ini. Nah, ini kan F1 kan di sini ya, X2-nya di sini. Nah, ini kan kalau kita hubungkan, ini Fx1, terus yang ini Fx2-nya. Nah, di sini Fx1-nya nilainya lebih kecil dari Fx2, ya kan? Makanya fungsinya naik, ya. Kalau yang di sini kebalikannya nih. Ini X1-nya di sini, X2-nya di sini. Berarti ini Fx1 yang bawah ini tulisannya ketebelan ya. Bentar. Dulu itu siapa yang dengerin lagu? Siapa yang denger lagu ya? Ayo. Lagu TikTok lagi. Anak-anak TikTok nih. Fokus belajar ya, fokus belajar. Oke, yang ini Fx1-nya lebih dari Fx2. Ya, oke, nggak apa-apa. Fx1-nya lebih dari Fx2, maka dia fungsinya turun. Oke, itu ilustrasinya di grafik ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini juga udah pernah dipelajarin di kelas 11. Dengan turunan pertama fungsi f akan diketahui apakah fungsi f naik atau turun di interval A, B. Jika f aksen x-nya lebih dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Jika f aksen x-nya kurang dari 0, dikatakan turun. Tapi kalau f aksennya sama dengan 0, fungsinya tidak naik dan tidak turun, atau dia berada pada titik stasioner tadi ya. Nah, syarat titik stasioner tadi kan soalnya f aksen x sama dengan 0. Ya. Kemudian, jika fungsi f naik atau turun pada interval A, B, dikatakan fungsi f monoton pada interval A, B. Nah, ini teorinya. Sekarang kita lihat di bawah. Nah, ini masih teori juga dulu ya. Nanti baru kita bahas contoh soal. Di sini ada nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Titik stasioner dapat menjadi nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi. Untuk menyelidikinya, titik stasioner diperiksa menggunakan uji turunan pertama dan kedua. Jadi bisa pakai turunan pertama, bisa juga pakai turunan kedua. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini. Yang pertama, ketika fungsi f aksen x-nya naik, ya. Ini kan naik ya, yang gambar pertama nih. Nah, ini gambar pertama. Ini dia fungsinya naik. Untuk x-nya kurang dari a, kan x, ntar Ibu gedein sedikit. Nah, x kurang dari a itu kan posisinya ada di sebelah kirinya sini ya. Ini x kurang dari a sini. Kalau yang ini x-nya lebih dari a. Nah, ketika fungsinya naik untuk x kurang dari a, ya ini lihat nih, ada teorinya. Ini Ibu tutup dulu ya. F aksen X-nya naik untuk X kurang dari A, dan F aksennya turun ya. F aksen X kurang dari 0 nih turun
Untuk X-nya lebih dari A, maka titik A, FA disebut titik balik maksimum. A, FA-nya tuh ada di sini. Ini A, FA. Nah, nilai FA-nya disebut nilai maksimum. Ingat ya, kalau dia kurvanya terbuka ke bawah, intinya gitu ya. Kurva parabolanya tuh terbuka ke bawah, jadi dia membentuk sebuah gunung. Berarti dia punya titik balik maksimum atau dia punya nilai maksimum. Nah, begitupun yang ini, yang nomor 2 nih, gambar nomor 2. Sama ya, kalau dia kurva, intinya kalau dia kurvanya terbuka ke atas, membentuk sebuah lembah ya, di sini. Berarti ini adalah titik minimum ya, titik balik minimum. Atau dia punya nilai stasionernya nilai minimum. Nah, kalau yang seperti ini belok ya, tapi beloknya turun. Nah, jadi dia udah turun ke bawah, turun lagi ke bawah gitu kan ya. Nah, ini namanya titik belok. Nah, ini nggak ada bedanya sih. Nah, kalau yang ini juga sama, titik belok juga ya, tapi ini titik beloknya naik. Kalau ini tadi turun. Itu. Nah, untuk uji turunan kedua nanti kita bahas di next meeting. Sekarang kita bahas dulu contoh soal untuk menentukan jenis stasioner menggunakan turunan pertama. Itu ada di buku LKS-nya, halaman 56, tapi di sini untuk menentukan jenis stasionernya menggunakan uji turunan kedua. Nah, di sini Ibu mau coba membandingkan ya. Jadi kita belajar dulu yang turunan pertama, nanti next meeting kita baru belajar yang pakai turunan kedua. Ya, sekarang kita lihat dulu contohnya yang pertama. Ini contoh. Di situ ada tentukan titik stasioner ya. Ibu tulis dulu deh. Tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan cos x. Untuk interval berapa di situ? 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke. Kita mau nentuin titik stasioner dan jenis stasionernya apa? Maksudnya maksimum, minimum, atau belok tadi ya. Nah, gitu. Oke, kita lihat di sini. Ada berapa nih ya? Ada 34. Cara yang pertama adalah tentukan dulu turunan pertamanya. Menentukan, sama ya di situ. Caranya juga menentukan turunan pertama. Nah, habis kita menentukan turunan pertamanya. Turunan dari cos, ingat apa tadi? Min Sin. Oke, betul, min sin. Ya, masih ingat ya? F aksen X sama dengan min sin X. Nah. Kemudian, setelah kita menentukan turunan pertama, step yang kedua adalah menentukan titik stasioner. Menentukan titik stasionernya yang dicapai pada saat f aksen X sama dengan 0. Ya. Ibu mau tanya dong, kalian kalau sebut X atau X? Iseng. X atau X? Kalau sebut X? Kali, Bu. Kali. Enggak, maksudnya kalau variabel X tuh sebutnya X atau X? X, Bu. X, Bu. Oh, ada yang X dan yang X ya. Oke. Cuma penasaran aja. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah punya ya turunan pertamanya min sin X. Jadi di sini kita buat min sin X sama dengan 0. Nah, ini kalau biar jadi sin kan kedua ruas kita bagi dengan negatif 1 ya. Nah, oke. Min sin kalau dibagi min 1 kan jadinya sin X. 0 dibagi min 1 jadinya 0. Nah, sekarang Ibu tanya, sin yang nilainya 0 itu sin berapa? Ayo, masih ingat nggak? Sin 0.
180. Oke, betul. 180. Terus berapa lagi? 360. 360. Oke, 360 juga masuk sih. Tapi kok di sini nggak ikut ya 360-nya ya? Enggak. Sin 360 ya Lagi berarti. absen ya, Bu. Kenapa? Ada 3 ya berarti ya. Di sini harusnya sin 0. Terus bisa juga sin 180 derajat ya. Bisa juga sin 360 derajat. Ini kurang 1 nih di bukunya. Harusnya ada 3 ya. Yang nilai sin yang nilainya 0. Ada 3. 0, 180, 360. Oke. Setelah kita punya ini, 3 ini kan berarti titik stasionernya ya. Ini berarti titik stasionernya itu ada di X sama dengan 0. Terus ada di X sama dengan 180, ada di X sama dengan 360 derajat. Oke, kita baru ketemu titik X-nya. Terus Y-nya gimana caranya? Nah, sekarang kita coba di ini, apa namanya? Dibuat menggunakan garis bilangan. Ya. Kita gambarkan dulu ke garis bilangan, ketiga titiknya itu tadi. Ada 0, ada 180, ini ada derajatnya ya. Ada 360. Nah, terus gimana cara ngeceknya? Ini loh yang pakai plus min itu. Masih ingat nggak? Nah, kita cek nilai di antara masing-masing titiknya ini. Jadi kita harus pakai sudut-sudut di antara. Misal Ibu mau ambil, ini terserah ya, bebas ya. Misal di sini Ibu mau ambil nilainya 30 derajat. Di sini Ibu mau ambil 210 derajat. Nah, terus yang di sini perlu nggak? Yang di setelah 360? Perlu nggak? Perlu Tidak. juga ya? Perlu juga ya buat ngecek. Buat ngecek ya. Oke, kita coba di sini berapa ya? Misalnya 390. Yang di sini pakai minus 30. Oke. Kita coba ini. Terus diapain Bu ini titik-titik yang merah ini? Disubstitusikan ke f aksen X-nya. F aksen X-nya tadi kan min sin X ya. Nah, ini Ibu tulis lagi di sini. F aksen X-nya sama dengan min sin X. Berarti kita masukin yang pertama ketika X-nya min 30. F aksen min 30 sama dengan min sin min 30. Sin min 30 itu berapa sih? Ayo, ingat nggak? Kalau min 30 tuh sudutnya kemana? Kuadran berapa? Coba Ibu tanya dulu deh. Masih ingat nggak nih? Kalau ada kuadran, ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau ke sana kan positif nilainya. Nah, berarti kalau biar negatif, ini ke sini, ya kan? Nah, berarti sin min 30 kan sama aja. Sin berapa? Ayo, 360 dikurangi 30, ya kan ya? Ini kan 0 atau 360. Ini 90. Ini 180. Ini 270. Berarti kalau sin min 30 artinya kan dari sini nih, dari posisi 0 nih, dia muter ke sini sejauh 30 derajat, ya kan? Berarti kan artinya 360 dikurangi 30 derajat, ya kan? Ini sama aja min sin 330 derajat. Sin di kuadran 4 positif atau negatif? Masih ingat nggak? Ayo. Nilai sin di kuadran 4 Negatif, Bu. negatif, betul. Negatif. Betul. Nilainya berapa? Sin 330. Ayo, Setengah. sudut setengah, betul. Sudut berelasi ya. Nah, sin 330 itu min setengah. Jadi di sini sama dengan setengah. Oke. Kita ketemu satu nilai. Sekarang F aksen 30. Sama dengan min sin 30. Nah, kalau yang ini sin 30 kan setengah ya. Ada minnya di depan jadi min
setengah. Terus F aksen 210. 210 itu ada di kuadran berapa? Kuadran 3, betul. Kuadran 3. Oke. Kuadran 3 nilai sin positif negatif? Ayo. Negatif. Negatif. Oke, betul. Berarti kan 210 kan sama aja 30 ya. Sin 30 ya. Cuman di kuadran 3. Jadi min sin 210 ini sama aja min setengah. Min setengah betul? Ini ya. Min setengah. Nah, jadi setengah nilainya. Terus yang terakhir ada 390 derajat. 390 derajat tuh sama aja sudut berapa sih? Ayo. Kalau yang ini dibalik nih. Jadi dari posisi 360 dari sini, dia masih naik lagi ke atas 30 derajat. Nah, jadi kan sama aja 30 ya, sin 30 ya. Sin 390 itu sama aja sin 30. Nah, gini. Jadi min setengah. Ada minnya ya, soalnya nih di depannya. Nah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini nilainya positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Taruhlah di sini. Ini berarti di sini tadi positif ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, berarti yang positif itu apa? Ayo, masih ingat tadi syarat kemonotonan fungsi? Jadi kalau yang f aksen ini, f aksen x-nya ini lebih dari 0 ya kan? Kalau yang ini f aksen x-nya kurang dari 0. Karena min setengah kan min. Min itu kan kurang dari 0. Kalau tadi positif kan lebih dari 0 pasti ya. Terus yang ini f aksen x-nya lebih dari 0. Yang ini f aksen x-nya kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti kan apa namanya? Kalau yang naik, yang positif, berarti kan ini titik balik maksimum ya. Ini pasti dari puncaknya nih. Ini naik. Kalau yang minus kan dia turun. Yang ini naik, yang ini turun lagi. Gitu kan ya gambarnya. Nanti gambar kurvanya tuh jadi gini bentuknya. Nah, gitu tuh. Kayak huruf M, kayak huruf apa ya? Ya kayak gitulah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian diapain lagi, Bu? Sekarang dicoba substitusikan. Berarti yang disubstitusikan yang mana, Bu? Yang 0, 180, 360. Jadi step berikutnya adalah substitusi titik X sama dengan 0, X sama dengan 180, sama X sama dengan 360 ke Fx. Kalau tadi kan buat ngeceknya ke F aksen X. Kalau sekarang ke Fx-nya. Tadi Fx-nya apa sih? Fx sama dengan cos X ya tadi ya? Oke. Sekarang kita cek. Ini yang pertama F0. Berarti cos 0 sama dengan berapa cos 0? Ayo. Pelajaran kelas 11 nih. 1. Cos 0, 1. Cos 180? Cos 180 berapa? Min 1. Min 1, betul. Ini cos 360? 1. Sama ya dengan cos 0 ya. Nah, berarti kan ini kan lebih dari 0 nih. Yang ini nih. Nah, ini lebih dari 0. Berarti ini jadi nilai balik maksimum. Yang ini, yang minus, jadi nilai balik minimum. Yang ini jadi nilai balik maksimum juga, ya kan? Jadi ada 3 ya. Oke.
Nah, terus apa hubungannya, Bu, sama yang tadi yang pertama? Nah, ini kita jadi punya titiknya ya. Titiknya gimana cara menentukannya? Ini kan tadi ketika X-nya 0, dia dapat nilainya 1, ya kan ya? Ketika X-nya 180, dapat nilainya min 1, dapat 360, dapatnya 1. Jadi, kita punya titik stasionernya. Titik stasionernya ada 3. Titik maksimumnya, yaitu ada di 0,1 dan 360,1, ya kan? Terus yang ini titik minimumnya dia punya 180, min 1. Ini ada derajatnya ya. Nah, ini. Bu kasih titik aja. Gitu deh. Itu yang di buku LKS kurang 1 ya, harusnya ada 360,1. Karena tadi kenapa 360-nya ikut? Karena di interval awalnya tadi pakai sama dengan nih ya. Kan mulainya X-nya dari 0 sampai 360 derajat, ya kan? Gitu deh. Ternyata panjang ya, satu soal aja. Gimana? Udah pusing? Salah, udah paham? Udah paham atau udah pusing? Oke, mungkin pertemuan ini kita hanya cukup membahas satu soal. Nanti next meeting kita bahas lagi ya, biar kalian lebih lebih terasah untuk contoh-contoh yang lain. Atau kalau yang rajin ya, yang gabut, yang rajin, yang pengen nyoba, nomor 2-nya kan ada tuh di situ ya, halaman 56. Ini hanya yang ingin nyoba aja ya, karena Ibu belum kasih tugas sekarang. Di situ ada fx sama dengan sin 3x untuk interval 0 sampai 120 ya. Mungkin Ibu catat soalnya, siapa tahu ada yang mau nyoba gitu. Ini ya. Tuh. Salah ketik, fx sama dengan sin 3x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 120 derajat. Nah, ini ada satu soal, siapa tahu ada yang ingin mencoba. Nanti kalau kurang paham bisa WhatsApp ke Ibu. Misal bagian mana yang bingung gitu, boleh tanya ke Ibu WhatsApp ya. Oke, gitu. Sampai sini ada curhatan, mungkin ada yang Bu kok susah banget gitu. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Belum? Malu-malu? Oke, kalau malu-malu nanti nanyanya di WhatsApp boleh. Di sini pelajaran siapa? Habis ini pelajaran siapa? Apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi, Bu. Sama? Lintas minat, Bu. Ekonomi sama siapa? Minat, Bu. Sama siapa ekonomi? Gurunya siapa namanya? Ayo, lupa lagi. Bu Dewi, Bu. Oh, Ibu ya. Ibu-ibu ya. Saya juga belum begitu hafal nih. Belum begitu hafal dengan nama-nama di sini ya, guru-gurunya. Oke, kalau gitu nyalakan dulu kameranya. Seperti biasa, Ibu mau lihat wajah-wajah cerianya habis belajar matematika. Ya, harus ceria dong ya. Gitu. Oke. Yuk coba. Ini masih ada yang belum nyalain kamera nih. Nih KD, oke udah. Desa Komang Tridaya, ini ketut. Ini ketut RI 12 MIPA 2. Kita lihat halaman berikutnya. Oke, halaman 1 dulu. Smile ya, senyum Pepsoden gitu. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1 udah. Sebentar, Ibu save dulu. Oke, yang kedua sekarang. Ada yang belum nyalakan nih, Bianca Sagita, Ayu KG, Agung Mas Jelita. Oke. Dah. Yuk, 1, 2, senyum Pepsoden juga. Yang kedua jangan cemberut gitu, ada Ibu lihat ada yang cemberut. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari yang mendung ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa jaga
kesehatan karena lagi pandemi. Ibu selalu mengingatkan ya, jangan lupa cuci tangan dan sebagainya gitu. Sampai ketemu minggu depan dan ditunggu untuk uploadan videonya ya, semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan WhatsApp aja ke Ibu. Selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran. Lagi juga Bu. Ya. Terima kasih.